Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, jumpa lagi dengan saya, yuk cari tahu. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi kepada Sobat alasan kenapa hingga detik ini pengumuman seleksi berkas P3K Kemenak itu masih belum ada. Nah Sobat, simak infonya di video kali ini. Alasan pertama adalah memang jadwal pelaksanaan seleksi calon P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 di bagian nomor 4 Sobat sekalian, di nomor 4 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi, itu memang jadwalnya itu dimulai tanggal 12 kemarin dulu maksudnya ya, sampai 15 Januari. Jadi kita harus tunggu sampai 15 Januari karena saat ini masih 14. Dan kemungkinan hingga detik ini memang belum selesai dilakukan ibaratnya proses penyeleksian. Sehingga masuk akal kalau sekarang belum diumumkan karena memang dalam bentuk rentang ini bisa saja tanggal 12 itu diumumkan, tanggal 13 diumumkan, 14 diumumkan, atau 15 diumumkan. Dan bahkan bisa saja ini molor lagi. Itu adalah alasan pertama kenapa hingga detik ini masih belum muncul hasil seleksi administrasi P3K Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2022 Sobat sekalian. Nah, alasan nomor 2 Sobat YouTube sekalian, ini seperti salah satu edaran yang ada di internet. Ini kebenarannya saya sendiri belum tahu ya benar atau tidaknya. Cuma ini sekarang lagi rame di media sosial, khususnya di grup Facebook ya. Ada sebuah surat ini dari Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan nomor bla 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 ini ya, tentang perpanjangan waktu petugas verifikator seleksi administrasi pengadaan CP3K tahun 2022. Surat ini muncul 11 Januari 2023, berarti sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu. Yang terhormat ya, kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur. Menyusuli surat kami nomor bla 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 tanggal 4 Januari 2023, hal petugas verifikator seleksi administrasi pengadaan CP3K tahun 2022 Jawa Timur, kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini proses verifikasi seleksi administrasi masih belum selesai. Berkenaan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa nama-nama yang sudah ditugaskan menjadi petugas verifikator untuk melanjutkan kembali mulai tanggal 14 sampai dengan 14 Januari 2023. Nah, jadi alasan kedua Sobat sekalian, itu adalah karena memang belum selesai dilakukan proses verifikasi. Seperti yang ada di surat ini ya. Jadi alasan keduanya kemungkinan besar karena memang belum selesai. Namun kalau dilihat dengan baik atau kita cermati surat ini ya lihat ya. Kami sampaikan bahwa nama-nama yang sudah ditugaskan menjadi tugas verifikator untuk melanjutkan kembali mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2023. Kalau batasnya itu tanggal 14, anggap aja 14 itu sampai nanti 12 malam. Jadi kemungkinan besar besok itu sudah selesai sesuai dengan jadwal yang ada di barusan ya, atau yang udah kita bahas tadi, yaitu batas akhirnya tanggal 15. Selain itu kita dapat melihat bahwa verifikatornya ini ternyata dari masing-masing kanwil ya. Jadi dari ibaratnya BKN itu menunjuk dari kanwil masing-masing. Ini jadi dari kanwil. Satu kanwil itu nyeleksi banyak sekali ibaratnya data gitu. Atau pelamar. Makanya butuh waktu sangat lama Sobat sekalian. Namun jangan khawatir kalau kita lihat tanggal ini, bahwa tanggal 14 Januari itu adalah batas akhir verifikasi yang ditetapkan, kemungkinan akan sama persis dengan jadwal bahwa tanggal 15 kemungkinan besar bisa diumumkan. Jadi siap-siap aja besok mudah-mudahan sudah nongol hasilnya. Dan saya juga berharap mudah-mudahan Sobat sekalian bisa lulus semuanya.
Nah, Sobat YouTube sekalian, berikut ini adalah tambahan informasi mengenai gimana sih nanti hasil atau tampilan dari hasil seleksi administrasi kalau lolos ataupun jika Sobat gagal. Nah, jika lolos maka akan tampil seperti ini. Di bawah 2 buah menu cetak, yang pertama cetak kartu informasi akun warna kuning, terus di bawahnya itu cetak kartu pendaftaran CASN, akan muncul hasil seleksi administrasi. Contoh pertama ini apabila Sobat itu lolos seleksi administrasi. Ada keterangan, selamat, terus namanya Sobat sekalian, misalnya si Fulan gitu ya. Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian di bawahnya diberikan sebuah notif atau peringatan ya. Pencetakan kartu peserta ujian P3K ataupun CASN 2022 atau 2023 nantinya ya. Untuk instansi yang Anda lamar, misalin pemerintahan Kabupaten Banyuasin, contohnya di sini. Ini bisa juga nanti misalin ya pemerintahan atau Kementerian Agama gitu ya, akan diinformasikan lebih lanjut di kemudian hari. Jadi apabila Sobat nanti lolos, maka akan muncul notif atau pemberitahuan kayak gitu. Dan di situ diingatkan bahwa nanti itu akan muncul tombol untuk cetak kartu ya. Yang mana kartunya kartu ujian, bukan kartu informasi account ataupun kartu pendaftaran CASN. Intinya kartunya beda. Jadi nanti Sobat silahkan cek akun SSCASN-nya Sobat sekalian, kemudian silahkan dicetak. Berikutnya kalau contohnya yang nggak lolos seperti ini Sobat sekalian. Kalau yang tidak lolos, itu langsung muncul hasil seleksi administrasi, sama kayak tadi ya sebenarnya ya. Di atasnya itu ada 2 menu cetak, yaitu informasi account tadi, sama lainnya ya. Kemudian di bawahnya, bukan selamat lagi, melainkan mohon maaf ya. Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Terus di sana nanti Sobat itu diberikan alasan atau keterangan di mana Sobat itu gagalnya. Alasan TMS atau tidak memenuhi syarat dari tim verifikator adalah, misalin ya, di sini contohnya adalah tugas dalam pengalaman kerja itu nggak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian di bawahnya dikasih informasi lagi, syarat administrasi yang tidak terpenuhi itu apa aja gitu. Nah, contohnya di sini adalah file scan surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah, garing swasta, yang ditandatangani oleh pejabat di tempat calon P3K bekerja minimal 2-5 tahun ya, sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Alasan TMS-nya adalah sertifikat pengalaman kerjanya tidak sesuai persyaratan. Dan dari sini kita bisa lihat Sobat, nanti itu alasan TMS-nya dari verifikator itu bisa saja kayak ini. Jadi Sobat itu cek lagi ya nanti ya, kira-kira Sobat punya itu udah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Jangan sampai nggak sesuai persyaratan. Nah Sobat, jadi itu adalah bentuk atau contoh nanti hasil atau tampilan di SSCASN bagi yang lolos maupun yang tidak lolos. Baik lolos maupun tidak lolos, ada tahapan yang perlu dilakukan. Untuk yang lolos seperti tadi, dipersilakan untuk menunggu dan cetak kartu ujian. Sedangkan bagi yang tidak lolos, maka ada tahap selanjutnya yaitu masa sanggah. Nah, bagi Sobat yang bingung gimana sih cara ngisi sanggahnya, cek video saya sebelum-sebelumnya, di sana ada Sobat sekalian. Oke Sobat, terima kasih sudah mampir dan menonton hingga detik ini, khususnya di bagian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.